Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini di bulan Ramadan, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan seorang temannya yang terjebak di dunia isekai alias dunia alam lain. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Candi Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia, merupakan satu keajaiban dunia. Tapi ternyata candi ini juga banyak menyimpan cerita misterinya sendiri. Salah satu teman akan berbagi kisah aneh yang dia alami saat berada di Borobudur. Simak di sini di Bri Story. Hai, aku Gibran, pekerja swasta yang tinggal di Jakarta. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman aneh yang aku alami ketika sedang berwisata dengan teman kampus waktu kuliah dulu. Peristiwa ini terjadi di tahun 2005. Saat itu, aku masih mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas di Palembang. Ketika itu, kampus mengadakan acara wisata ke Jawa Tengah. Tentu saja, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasinya. Saat itu aku sama sekali belum pernah mengunjungi Candi Borobudur. Tentu saja, aku jadi sangat gembira karena akhirnya berkesempatan untuk mengunjungi candi yang jadi salah satu 7 keajaiban dunia itu. Singkat cerita, akhirnya kami berangkat wisata ke Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Candi Borobudur menjadi tujuan pertama yang akan dikunjungi. Aku lupa waktu itu hari apa. Yang pasti bukan akhir pekan. Sekitar jam 3 sore. Akhirnya kami sampai di tujuan. Wah, senangnya hati ini. Keinginanku yang sejak dulu ada akhirnya bisa tercapai. Sampai juga di Borobudur. Candi megah berdiri menjulang. Sudah terlihat puncaknya dari tempat parkir di mana kami masih berada. Sama denganku, wajah ceria teman-teman menjelaskan betapa semangatnya dan gembiranya saat itu. Padahal masih di lapangan parkir, tetapi sudah banyak terlihat pedagang-pedagang souvenir menjajakan barang dagangannya, bermacam-macam bentuknya. Baru melihat itu semua saja, aku sudah merasakan suasana yang menyenangkan. Sambil menunggu panitia membeli tiket, kami duduk di area parkir, bersenda gurau, bermacam tingkah pola dalam mengisi kekosongan. Segala lelah yang dirasakan ketika masih dalam kendaraan sebelumnya hilang, berganti dengan keceriaan. Aku hanya sesekali ikut dalam perbincangan seru, lebih banyak menikmati pemandangan dan suasana sekitar. Langit cerah terang, nyaris gak ada awan. Matahari masih bersinar, walau sudah gak terlalu menyengat panasnya. Semilir angin bertiup membelai tubuh serta wajah, memanjakan pikiran,
menghempas resah dan lelah. Gak habis senyumku merasakan itu semuanya. Entah dari mana sumbernya. Sayup-sayup aku mendengar ada musik gamelan Jawa melantunkan irama khasnya. Lagi-lagi aku menyukainya. Kalau diperhatikan, pengunjung Candi Borobudur hari itu nggak terlalu ramai. Mungkin karena bukan akhir pekan atau juga libur panjang ya. Hanya ada beberapa rombongan wisatawan lokal yang bergerombol. Terselip juga turis mancanegara di beberapa sudut. Tapi walaupun begitu, nggak juga bisa dibilang sepi. Suasana tempat wisata masih sangat terasa. Di tengah asyiknya menikmati itu semua, perhatianku sedikit teralihkan ke beberapa orang yang terlihat di kejauhan. Beberapa orang ini awalnya muncul satu persatu, gak bebarengan. Tapi lama-kelamaan jadi beberapa. Cukup banyak jumlahnya. Dan nyaris semuanya laki-laki. Kenapa aku tertarik memperhatikan mereka? Ya, dari cara berpakaiannya, mereka semua mengenakan pakaian khas Jawa, lengkap dengan belangkon di kepala. Ada yang menggunakan baju khas yang biasanya aku hanya melihat di pengantin Jawa. Tapi orang-orang yang berpakaian baju Jawa hanya sedikit. Hanya beberapa saja dari semuanya. Yang paling banyak terlihat adalah orang-orang yang hanya bercelana pendek, sebatas lutut sambil bertelanjang dada, dan melangkah berjalan tanpa alas kaki. Mereka semuanya datang dari arah yang sama, dan sepertinya berjalan menuju arah di mana Candi Borobudur berada. Seperti karnaval. Ya, aku melihatnya seperti itu. Biasanya kalau karnaval akan kelihatan dari pakaian yang dikenakan masih baru dan juga pesertanya memakai rias wajah tebal. Tapi kalau ini enggak. Polos aja. Mereka seperti sedang memakai pakaian yang biasa mereka kenakan sehari-hari. Sepertinya memang seperti itulah cara berpakaiannya. Aku terus memperhatikan rombongan itu. Dari saat datang sampai beberapa dari mereka menghilang terhalang jarak pandang. Aku bertambah yakin kalau tujuannya memang Candi Borobudur. Karena memang mereka berjalan ke arah di mana lokasi candi berada. Nah, yang paling aneh, aku melihat kalau para wisatawan dan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti tidak menyadari kehadiran mereka. Acuh saja, biasa. Padahal, pemandangan ini sangat menarik untuk diperhatikan. Tapi nampaknya semuanya seperti nggak peduli. Seperti tidak melihat kehadiran mereka. Aneh deh. "Woi, Gibran, ngelamun aja kau. Ayo kita masuk." Suara ajakan Melvin membuyarkan lamunanku. Benar yang Melvin bilang. Kami sudah bisa masuk karena tiket sudah tersedia. Lalu aku bangun dari duduk. Kemudian berjalan bersama teman-teman masuk ke lokasi candi. Sambil berjalan itu, aku masih dapat memperhatikan rombongan tadi dari kejauhan. Aku melihat beberapa orang yang paling belakang terus berjalan beriringan menuju candi.
Pada mau ngapain sih orang-orang itu? Setelah melewati pemeriksaan tiket di pintu masuk, kami lalu berjalan menyusuri jalan yang ternyata berbeda situasinya dari tempat parkir di luar tadi. Kali ini lebih ramai, lebih banyak wisatawan. Sambil berjalan, aku sudah bisa melihat Borobudur yang berdiri megah. Puncak stupa yang terlihat dari kejauhan menjadi pemandangan yang sangat indah. Sungguh merupakan satu peninggalan keajaiban sejarah yang menakjubkan. Sedikit menyinggung sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Syailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam kurun waktu 50 sampai 70 tahun kemudian. Konon katanya, Gunadarma sendiri gak sempat melihat hasil akhirnya. Begitulah menurut sejarah yang pernah aku baca. Yang paling menakjubkan katanya, pembangunan Candi Megah ini hanya menggunakan tenaga manusia. Batu-batu sebesar dan sebanyak itu diangkat dan disusun menjadi bangunan tinggi dan besar hanya menggunakan tenaga manusia. Salut aku. Semakin dekat jarak dengan candi, aku semakin takjub. Tapi sebentar, kemana orang-orang yang menarik perhatianku tadi? Kok gak terlihat lagi? Padahal tadi mereka menuju ke tempat yang aku tuju, berjalan lewat jalan yang aku lewati juga. Jumlah mereka banyak dengan cara berpakaian yang menarik perhatian. Jadi gak mungkin kalau di dalam lokasi candi tiba-tiba gak kelihatan. Menurutku gak mungkin. Tapi ya sudahlah. Hanya sebatas itu rasa penasaran. Selebihnya aku menikmati suasana siang menjelang sore. Setibanya kami di lokasi Candi Borobudur, kami bercengkrama dengan teman lain. Langit biru cerahnya semakin pekat. Panas hari berkurang seiring bergulirnya sang surya menuju ufuk barat. Wajah ceria wisatawan menjadi pemandangan lainnya. Banyak yang sambil berfoto mengabadikan momen ini, yang tadinya berjalan bersama. Entah di bangunan tingkat berapa, akhirnya aku terpisah dari Melvin dan Kiara. Lalu berjalan sendiri mengelilingi candi sambil terus memperhatikan setiap detailnya. Mulai merasa agak lelah. Di bagian timur Borobudur, aku istirahat sejenak. Duduk melemaskan kaki yang mulai agak pegal. Di tempat aku duduk ini, pemandangannya sungguh indah. Pandangan lebih lepas jauh ke depan tanpa halangan. Langitnya sudah gak seterang saat kami tiba tadi, tapi masih dapat menerangi dataran luas yang dikelilingi oleh candi. Akan tetapi, pandanganku terhenti di satu bagian halaman candi
yang letaknya sedikit agak ke selatan. Di sana aku melihat pemandangan yang menarik perhatianku. Ada sekelompok orang yang sedang berkumpul. Jumlahnya puluhan. Mereka berdiri membentuk barisan dipimpin oleh beberapa orang yang berdiri di depannya. Beberapa orang yang sepertinya sebagai pemimpin yang sedang memberi pengarahan. Dia berpakaian baju Jawa lengkap dengan kain hitam atau belangkonnya. Sedangkan mereka yang berada di depannya, yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya bercelana pendek selutut. Dan sebagian juga menggunakan kain terlilit di pinggangnya. Tentu saja tanpa mengenakan alas kaki. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang aku lihat di luar tadi, yang berbondong-bondong masuk ke dalam lokasi candi. Aku yakin itu. Pada ngapain mereka di sana ya? Kataku bertanya sendiri dalam hati. Cukup lama aku memperhatikan. Cukup lama aku duduk di tempatku diam sendiri. Cukup lama juga sampai akhirnya baru menyadari kalau ada yang aneh di sekitarku. Apa yang aneh? Ternyata aku nggak melihat ada satu orang pun yang ada di dekatku, alias kosong. Ada yang aneh lagi. Ternyata langit sudah berubah warnanya, berangsur memerah dan semakin memerah, menuju gelap, seperti senja yang datang tiba-tiba. Padahal baru jam 4:30 sore. Mungkin akan turun hujan, pikirku begitu dalam hati. Berdiri dari duduk, aku lalu melangkah menuju bagian candi di sisi lain, mencoba mencari orang selain aku. Gak ada. Aku gak melihat siapapun dan gak bertemu siapa-siapa. Aku sudah melihat ke atas dan menengok ke bagian bawah. Tetap gak ada orang sama sekali. Aku mulai merasa ada keanehan di sini. Mulai merasa ketakutan ketika sejauh mata memandang dari tempatku berdiri. Mungkin di bangunan tingkat kelima Borobudur. Aku nggak melihat ada satu orang pun juga, alias kosong. Mulai panik. Aku berjalan agak cepat mengelilingi candi di tingkat 5 itu, mencoba untuk mencari manusia lain. Sementara langit semakin gelap, layaknya waktu mendekati malam. Gak ada. Gak ada orang di atas candi. Di halaman, di kejauhan, aku gak melihat ada orang sama sekali. Kecuali rombongan yang sedang berkumpul di bagian barat tadi. Sekumpulan orang yang aku lihat sejak dari tempat parkiran. Kenapa mereka ada, sementara orang-orang lain gak ada? Termasuk rombongan teman-teman kampusku. Mereka semua menghilang. Lelah ditambah panik, aku berniat untuk turun dari candi, lalu menuju rombongan tadi atau pintu keluar. Tangga yang menurun panjang jadi tujuan pertama. Sesampainya di tangga, aku lalu menuruninya selangkah demi selangkah. Beberapa bagian tangga bentuknya seperti lorong kecil. Aku harus sebentar masuk ke lorong itu untuk terus turun, menuruni tingkatannya satu persatu.
Tapi entah di tingkatan berapa, aku mendadak kaget keheranan, sangat ketakutan. Beberapa detik sebelumnya, langit masih terang, masih sore, sama sekali belum gelap. Itu keadaan ketika aku belum masuk ke satu lorong tangga. Tapi ketika aku sudah keluar dari lorong pendek itu, suasananya sangat berubah. Langit menjadi sangat gelap, layaknya malam. Ya, tiba-tiba hari sudah berubah menjadi malam. Aku lantas berhenti, heran, takut, takjub. Semua perasaan itu bercampur jadi satu. Kenapa tiba-tiba jadi malam? Gak berhenti sampai di situ, ternyata ada keanehan lain. Aku yang masih terkaget-kaget karena tiba-tiba hari menjadi gelap, jadi semakin keheranan karena ternyata di candi itu sudah gak sepi lagi. Sudah banyak orang. Ya, candi tiba-tiba ramai, gak sepi lagi seperti beberapa saat sebelumnya. Aku masih diam di tempat, di tangga, belum beranjak bergerak sedikit pun. Terus memperhatikan sekeliling yang sungguh sangat membuatku keheranan. Aku semakin gak habis pikir ketika sadar kalau ternyata walaupun ramai, tapi gak ada satu orang pun yang aku kenali. Gak ada teman kampusku yang warawiri. Gak ada. Yang membuat aku sangat keheranan gak hanya itu. Ternyata semua orang-orang ini berpenampilan sangat khas. Khasnya apa? Mereka semua gak ada yang berpakaian masa kini. Mereka semua berpakaian layaknya orang-orang Jawa zaman dahulu kala. Sontak, aku jadi teringat dengan rombongan orang-orang yang aku lihat di parkiran tadi. Mereka masuk ke dalam lingkungan candi, lalu aku melihat mereka berkumpul di bagian barat candi. Sebelum hari tiba-tiba berganti malam, kenapa aku ingat mereka? Karena perawakannya sama, pakaiannya sama, dan bahkan beberapa wajahnya aku kenali. Orang-orang yang hanya bercelana pendek, bertelanjang dada, dan tanpa alas kaki, bertampang dekil, berpeluh keringat, adalah orang-orang yang paling banyak kelihatan. Sementara sebagian kecil orang berpenampilan lebih rapi, mengenakan pakaian lengkap dengan belangkon atau kain penutup kepala. Mereka hanya berdiri memperhatikan orang-orang yang bercelana pendek itu bekerja. Ya, aku bisa berkesimpulan kalau orang-orang bercelana pendek bertelanjang dada dengan tubuhnya yang berpeluh keringat itu adalah para pekerja. Aku melihat kalau mereka ada yang berjalan mengangkat batu, ada yang memukul-mukul batu besar, ada yang beramai-ramai sedang menarik mengangkat batu besar dengan tali. Aku yakin mereka para pekerja yang sedang diawasi pekerjanya oleh mandor. Mereka yang berpakaian lebih bersih dan rapi. Ada beberapa pekerja yang melintas dekat denganku, berjalan ke kanan atau ke kiri dengan memanggul batu besar. Entah mau dibawa kemana. Semuanya sangat nyata, sama sekali nggak seperti mimpi. Aku merasakan semuanya, melihat semuanya. Ini nyata. Aku terus diam memperhatikan
Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang datang mendekat. Sosok laki-laki tinggi besar, berkumis, mengenakan pakaian khas Jawa dengan ikatan kain berwarna hitam melilit di kepalanya. Dia datang dengan berjalan agak cepat, lalu berhenti tepat di hadapan. Kemudian berbicara dengan bahasa Jawa yang sama sekali aku nggak ngerti. Satu kata pun aku nggak paham apa yang sedang dibicarakan. Tapi aku yakin kalau dia bicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat kental yang khas. Laki-laki itu terus saja bicara, wajahnya menatap tajam sambil sesekali tangannya menunjuk-nunjuk ke bawah, menunjuk ke tangga bagian bawah. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya dia memerintahku untuk turun menuruni tangga, turun dari atas candi. Aku berpikir seperti itu. Aku mengangguk, kemudian menuruti perintahnya untuk turun menuruni tangga. Satu persatu anak tangga aku turuni dalam perjalanan menuju bawah, sambil terus memperhatikan sekitar, menyaksikan kesibukan para pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya masing-masing. Sebenarnya, apa sih yang sedang mereka lakukan? Nanti, ketika aku sudah sampai di bawah di halaman candi, aku akan mengerti semua. Gak ada rasa takut, gak ada perasaan was-was. Aku hanya merasa aneh dan takjub dengan semua pemandangan ini. Dan akhirnya ketika aku sudah sampai di bawah, ketika kaki sudah menginjak rerumputan di lahan sekitar candi, aku akhirnya melihat semuanya berdiri di atas rerumputan yang letaknya di bawah, beberapa belas meter dari dinding candi terluar. Aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ternyata aku sedang menyaksikan proses pembangunan megah Candi Borobudur. Yang aku lihat, Borobudur baru hanya setengahnya saja berdiri, hanya bagian bawah sampai tengahnya, sedangkan bagian atas belum rampung. Itulah mengapa aku melihat banyak pekerja yang mengangkat batu-batu dengan berbagai ukuran, membawanya ke atas untuk diletakkan lalu disusun membentuk bangunan. Aku takjub memandang semuanya. Orang-orang itu bekerja pada malam gelap, hanya dibantu penerangan dari cahaya api menyala dari benda yang bentuknya seperti obor dengan berbagai macam ukuran. Mereka terus bekerja tanpa kenal lelah dengan kegiatannya masing-masing. Ya, itu tadi. Ada yang mengangkat batu, ada yang memecah batu, dan ada yang ramai-ramai menarik batu besar dengan tali. Semuanya sangat sibuk. Semua kejadian yang aku alami ini hanya sebentar. Sepertinya hanya 30 menit lamanya. Sampai aku tersadar kalau ini bukan tempatku. Aku tersadar kalau sedang tersesat di Borobudur. Aku terus mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Perlahan aku memperhatikan sekitar. Ternyata semuanya gelap. Keramaian hanya ada di sekitar pembangunan candi ini saja. Aku jadi bingung mau kemana dan harus melangkah. Tapi sebentar, sambil berusaha menajamkan penglihatan di dalam gelap, aku akhirnya melihat ada jalan setapak. Jalan setapak yang gak jauh di ujungnya ada gerobak kayu yang sedang bergerak menjauh. Aku melihat ada gerobak kayu di kejauhan.
Ya sudahlah, aku memutuskan untuk mengikuti gerobak kayu itu saja. Dia pasti menuju ke suatu tempat. Aku terus menyusuri jalan setapak dalam gelap. Lama-kelamaan, aku semakin kesulitan untuk melihatnya. Mata terhalang pekatnya malam yang sama sekali nggak ada penerang. Sial, lambat laun aku kehilangan gerobak yang aku ikuti itu. Sampai akhirnya gerobak kayu itu hilang sama sekali dari pandangan, meninggalkan aku sendiri di dalam kegelapan. Di sini aku kembali merasa panik, gak tahu harus melangkah kemana. Seiring bergulirnya waktu, semakin lama aku semakin capek, lelah, kaki makin berat untuk dibawa melangkah. Badanku lemas, semakin lemas, lalu semuanya menjadi gelap dan sangat gelap. Aku gak sadarkan diri. Udah sadar mas, udah sadar ini. Gibran, Bran, Gibran, bangun kau. Aku mendengar suara-suara itu ketika baru saja bangun dari siuman. Pelan-pelan aku membuka mata, akhirnya tersadar kalau ternyata aku sedang terbaring di atas kursi panjang di satu ruangan besar, entah ruangan apa itu. Kalau kamu sudah bisa duduk, duduk Bray. Ini, minum air ini dulu. Melvin lah yang pertama kali aku ingat. Lalu Dendi, lalu orang-orang dosenku. Lalu ada beberapa orang lagi yang aku nggak kenal. Jadi aku terbangun di salah satu ruangan yang ada di sekitar Candi Borobudur. Mereka semua yang berada di ruangan ketika aku bangun ternyata baru saja menemukan aku. Menemukan aku? Ya, menurut mereka ternyata aku hilang sejak maghrib tadi. Dicari-cari nggak ketemu, hilang tanpa jejak. Lalu dilakukanlah pencarian, tapi setelah berjam-jam hasilnya nihil. Aku nggak juga ditemukan. Padahal pencarian sudah dilakukan ke segala sudut lingkungan candi. Tapi syukurlah aku akhirnya ditemukan juga pada jam 12 tengah malam oleh salah satu penjaga candi. Ketika ditemukan aku sedang gak sadarkan diri di bawah salah satu pohon besar di sisi barat Candi Borobudur. Selama lebih dari 6 jam aku menghilang tanpa jejak. Padahal aku sangat yakin kalau hanya setengah jam saja aku tersesat melihat pembangunan candi, walau cuma sebentar saja. Sungguh pengalaman yang seru. Hai, balik lagi ke gue Bri. Sekian cerita malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan supaya bisa terus merinding bareng. Matt Bobo, semoga mimpi indah. Salam Bri. Oke, itulah akhir kisah yang dituliskan oleh Mas Bri Story lewat narasumbernya, yaitu temannya sendiri ya. Jadi temannya ini terjebak di dunia isekai. Jadi apa ya? Ya terjebak di masa lalu gitu ya. Kalau di film-film anime itu ya kayak isekai gitu ya. Yang mungkin nonton anime pasti tahu. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.